Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah Masjid Baitul Ma'mur rahimakumullah, alhamdulillah. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan senantiasa memberikan inspirasi kepada kita, dorongan kepada kita, kemauan dan kemampuan serta kesempatan sehingga kita dapat kembali bersama-sama untuk melakukan salah satu kewajiban yang paling utama, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Para jamaah, pembahasan kita saat ini melanjutkan pada kajian yang sebelumnya. Kita sudah sampai pada tingkatan nafsu yang kedua. Tingkatan yang kedua dari 7 tingkatan, yakni nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini mempunyai pasukan yang berjumlah 9. Pasukan yang pertama namanya laum. Insyaallah sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Laum itu suka mencela, baik mencela orang lain, mencela dirinya sendiri, maksudnya itu ngersuloh, namanya laum. Yang kedua, pasukan nafsul lawamah adalah hawa. Ini seringkali tidak dimaknai bahkan. Jadi kalau orang menyebut nafsu, itu pemahamannya adalah hawa nafsu, padahal belum tentu. Jadi hawa itu adalah salah satu pasukan dari nafsul lawamah. Hawa namanya. Jadi kalau menerjemah nafsu, jangan diterjemah hawa nafsu, nanti bisa salah. Sebab bisa jadi syahwatun nafsi. Nah, jadi pasukan nafsu yang berubah. Hawa itu artinya kesenangan. Hawa itu artinya adalah kesenangan. Jadi hawa itu salah satu dari pasukan nafsul lawamah. Lah nafsu itu enggak semuanya jelek. Jadi ada banyak nafsu itu yang baik. Contohnya nafsul mulhimah, tingkatan ketiga nanti akan kita bahas. Nafsu yang sudah mendapatkan ilham. Itu baik. Pasukannya ada 7, antara lain tawadhu, sabar, taubat, qanaah, itu pasukan-pasukan. Para jamaah, baik kita lanjutkan, kita bahas tentang hawa. Apa itu hawa? Supaya kita memahami secara terperinci tentang hawa nafsu. Hawa menurut bahasa artinya adalah kesenangan. Jadi kalau disebut di dalam Quran atau hadis hawa nafsu, maka artinya adalah kesenangan nafsu. Jadi kalau orang menyebut nafsu, itu jangan diterjemah hawa nafsu, nanti bisa menjadi salah. Bisa menjadi salah. Dalam surah An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang-orang yang takut maqama rabbih akan kedudukan Tuhan. Bagi mereka yang takut akan kedudukan atau kebesaran Allah. Wa nahan nafsa, serta menahan nafsu, anil hawa, dari kesenangan. Anil hawa. Di sini ada kalimat hawa. Dan orang yang mampu menahan nafsu, anil hawa, dari kesenangan. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka Allah akan membalasnya dengan surga sebagai tempat. Jadi dalam ayat ini sudah jelas bahwa orang-orang yang takut kepada Allah karena sudah memahami tentang kebesaran Allah, yang kemudian dilanjutkan dengan mampu menahan kesenangan nafsu. Kesenangannya nafsu itu ditahan.
maka bagi mereka akan ditempatkan oleh Allah di dalam surga. Jadi ada kesenangan nafsu, ada keinginan nafsu, itu pasukan semua. Keinginan itu syahwat. Jadi kita sendiri kadang sulit membedakan keinginan dan kesenangan itu. Iki pingin apa senang, iki senang apa pingin, itu sulit membedakan. Itu harus sangat teliti di situ. Dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an limaji. Ada kalimat hawahu di situ. La yu'minu ahadukum. Ini jangan diterjemah lugawi, nanti menjadi kacau. La yu'minu ahadukum ini kalau diterjemah saklek, terjemah bahasa. Tidaklah seseorang itu disebut iman, ini terjemah bahasa. Tidaklah seseorang itu disebut iman hatta yakuna hawahu taba'an limaji. Sampai kesenangannya, hawahu, kesenangannya mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasul. Mengikuti apa yang aku kerjakan. Nah ini repot ini kalau diterjemah saklek gitu. Tidaklah seseorang itu beriman sehingga orang itu senang terhadap yang aku bawa atau apa yang aku lakukan, kata Rasul. Hawahu itu artinya. Nah, Rasulullah itu senangannya sholat. Anak sholat itu 1 jam lebih. Anak kita kan belum bisa senang seperti itu. Apakah kita ini kemudian disebut tidak beriman? Kalau diterjemah la yu'minu ahadukum itu diterjemah tidak beriman. Nah, jadi cara menerjemah la yu'minu ahadukum itu adalah tidak sempurna iman seseorang. Jadi kita belum bisa kok senang seperti yang dilakukan Rasulullah itu, masih belum bisa. Jadi Rasulullah itu tidak suka menyimpan sesuatu lebih dari 3 hari. Itu tidak suka. Jadi menyimpan uang lebih dari 3 hari itu tidak suka. Karena itu jenengan ya apa? Ini kan susah gitu. Masa. Jadi ini arti dari hawa, kesenangan. Kesenangan. Jadi bila seseorang itu sudah mulai senang dengan apa yang dilakukan Rasul, maka itu sudah mempunyai tanda-tanda keimanannya membaik. Dan seseorang itu bila sudah mulai tidak senang dengan apa yang tidak disukai oleh Rasul, maka itu adalah tanda-tanda keimanannya sudah mulai membaik pula. Membaik pula. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi bila kita itu cinta kepada Allah, dekat kepada Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali itba'ur rasul, mengikuti para jamaah. Kemudian apa sebab orang itu mengikuti kesenangan? Mengikuti kesenangan, hawa nafsu, kesenangan nafsu. Antara lain, sebab yang pertama ini adalah karena seseorang itu lari dari masalah. Yang pertama, ketika orang mendapatkan masalah, problem, kesulitan dalam kehidupan, ini sebagian besar manusia punya kecenderungan untuk lari dari masalah. Untuk lari dari masalah. Mencari pelarian. Untuk menghindarkan diri dari masalah. Untuk mencari kesenangan. Nah, ini banyak yang melakukan seperti ini. Dalam surah An-Nisa ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhajjir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghamadan katsiran wa sa'a." Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya dia akan menemukan tempat berlindung yang banyak di bumi dan keluasan rizki. Jadi orang-orang yang hijrah fisabilillah. Hijrah itu sekarang menjadi bahasa yang tren. Bahasa yang tren. Tapi saya sendiri juga tidak tahu. Ini sekedar tren, apakah betul-betul dipahami itu kalimat hijrah. Sebab hijrah itu bukan fisik sebenarnya, tetapi ruhani. Ketika ruhaninya itu hijrah,
maka dohirnya otomatis menjadi hijrah. Jadi bukan fisik, fisik itu mengikuti saja. Yang paling utama itu adalah ruhani. Ruhaninya hijrah minad dzulumati ilan nur. Hijrah dari mana ke mana? Dari kegelapan menuju cahaya. Itu adalah hakikat atau esensi dari hijrah. Pakaiannya wis hijrah, tapi masih belum bisa menahan hawa, menahan kesenangan, maka sebenarnya dia belum hijrah. Jadi hijrah itu perbuatan yang sangat berat sebenarnya, sangat berat. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah dalam ayat ini, maka dia akan menemukan tempat berlindung yang banyak di muka bumi. Jadi kalau kita mendapatkan masalah, diuji oleh Allah, selama kita itu fisabilillah, tetap di jalan yang diridhoi Allah, maka kita akan mendapatkan tempat perlindungan yang banyak. Di mana-mana akan mendapatkan itu. Ini yang berjanji Allah sendiri. Walaupun mungkin seolah-olah sendiri, tetapi sebenarnya mendapatkan perlindungan. Wasa'ah serta mendapatkan kelapangan rezeki. Ini unik ini. Jadi logika kita nggak akan pernah sampai sudah kalau berpikir tentang kebesaran Allah. Jadi contoh seperti saat ini, ketika pandemi, ketika bumi bunder, itu oleh Allah diberikan wabah, maka akan muncul banyak kesulitan. Sulit untuk berinteraksi sosial, sulit untuk beraktivitas, melakukan pekerjaan. Otomatis akan sulit mendapatkan rezeki. Sulit. Banyak kesulitan. Tetapi bagi orang yang tetap di jalan yang diridhoi Allah, maka dimanapun dia akan tetap mendapatkan perlindungan. Tidak hanya perlindungan, tapi kelapangan rezeki. Kelapangan rezeki. Maka jangan sampai pada masa-masa sulit itu menjadi alasan kita untuk melakukan sesuatu yang keluar dari batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sebabnya adalah lari dari masalah. Lari dari masalah. Yang kedua, kenapa seseorang itu mengikuti hal yang kesenangan? Sebab yang kedua adalah mencari kepuasan. Jadi, mencari kepuasan. Mencari hiburan. Mencari kenikmatan. Setiap orang itu mempunyai kecenderungan untuk mencari kesenangan, mencari kepuasan. Boleh selama tidak keluar dari batas-batas. Contoh, kita sering kali mendengar atau melihat atau bahkan melakukan. Ayo melaku-melaku. Nanti neng Malang apa? Golek ayam bakar. Golek ayam bakar. Atau neng Malang mau golek ayam bakar. Sebenarnya mengikuti apa? Kalau kita telaah, kita renungkan, hanya mengikuti kesenangan atau mengikuti keinginan, mengikuti hawa atau mengikuti syahwat. Hanya begitu saja. Hanya begitu saja. Nah, untungnya budal yang Malang golek ayam bakar itu sesuatu yang boleh, bukan sesuatu yang haram. Jadi kesenangan yang boleh asal tidak berlebihan. Asal tidak berlebihan, melebihi batas. Yo nek pisan-pisan pindu yo rapopo, nek terus-terusan lah itu kan repot juga. Akhirnya menjadi melebihi batas. Dalam surah An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma." Fa amma man tagha, maka bagi orang-orang yang melampaui batas. Fa amma man tagha, bagi orang-orang yang melewati batas. Wa asarul hayatad dunya, dan orang yang lebih mengutamakan kepentingan dunia.
lebih mengutamakan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Contohnya wayah ngaji, rutinan ngaji di saat yang sama, di waktu yang sama, ono penawaran pekerjaan, kira-kira lebih milih mana kita? Nah, contohnya seperti itu. Wayah rutinan ngaji, pada waktu yang sama ditawari koncone ada pekerjaan. Kira-kira pilih yang mana? Insya Allah milih pekerjaan nah kita, karena musim sulit cari pekerjaan. Nah, itu ya boleh, tetapi jangan terlalu sering seperti itu. Nanti kita akan menjadi orang yang lebih mengutamakan kepentingan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka bagi mereka orang yang keluar batas serta lebih mengutamakan kepentingan dunia, maka akan ditempatkan oleh Allah di neraka jahim. Na'udzubillah. Jadi orang-orang yang melebihi batas karena hanya mencari kesenangan saja, mengikuti hawa, golek-golek kesenangan, nanti seneng-seneng, nanti seneng-seneng. Ini orang yang mencari kesenangan, mencari kepuasan yang ditempatkan oleh Allah di neraka jahim. Yang ketiga, sebab yang ketiga, kenapa seseorang itu mengikuti hawa, mengikuti kesenangan, adalah karena kebiasaan. Karena kebiasaan. Kenapa begitu? Contoh, seseorang yang mampu dan terbiasa makan dengan makanan yang enak, ketika dihadapkan pada keadaan untuk makan yang tidak sesuai dengan kebiasaannya, maka dia akan punya kecenderungan untuk menolak, meremehkan, mengumpat, dan lain sebagainya. Dan dia akan berupaya untuk bisa makan sesuai dengan kebiasaannya. Artinya dia tidak bisa hidup untuk apa ada. Nah, tidak bisa hidup untuk apa adanya. Yang dicari kesenangan. Seneng mangan ya senengane opo. Nek gak senengane ya ndak. Hanya begitu. Itu namanya juga termasuk hawa, mengikuti kesenangan nafsu. Nah, ini karena kebiasaan. Jadi membiasakan sesuatu yang baik itu juga ada ukurannya. Ada ukuran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bila kita perdalam, kita perinci lagi tentang hawa. Itu merasakan dari Dzulhijjah. Ini pernah menyampaikan min alamati tiba ilhawa al-musara'atu ilan nawafilil khairat wa takasulu anil qiyami bil wajibat. Sebagian tanda-tanda seseorang itu mengikuti hawa. Sebagian tanda. Salah satu tanda seseorang itu mengikuti hawa, mengikuti kesenangan, adalah al-musara'atu ilan nawafilil khairat. Bersemangat ketika melakukan ibadah yang sunnah. Watakasulu anil qiyami bil wajibat. Bermalas-malasan ketika melakukan ibadah yang wajib. Bermalas-malasan ketika menegakkan kewajiban. Nah, ini banyak terjadi. Itu termasuk mengikuti hawa, mengikuti kesenangan. Jadi di dalam kebaikan itu sendiri, itu ternyata di dalamnya masih banyak unsur kemungkinan dimasuki oleh nafsu-nafsu yang jelek. Di dalam kebaikan itu ternyata masih sangat dimungkinkan dimasuki oleh nafsu-nafsu yang jelek. Jadi guru kami dulu pernah menyebut bahwa amal itu banyak penyakitnya. Amal itu banyak penyakit. Contoh sodako. Apa penyakit sodako? Riya, ujub. Nah, ini penyakitnya. Kepentingan yang lain. Ini penyakit dari amal. Jadi kebaikan itu masih sangat dimungkinkan kemasukan macam-macam nafsu kejelekan.
Contohnya ini tadi, ketika seseorang itu bersemangat melakukan ibadah yang sunnah, tetapi ketika melakukan yang wajib itu, ya dilakukan, tapi tidak disertai semangat, asal-asalan. Itu sebuah tanda bahwa seseorang itu adalah sedang terjebak pada hawa, kesenangan nafsu. Contoh, sholat itu hukumnya wajib, fardu. Suatu ketika punya masalah, sowan ke kiai, sama kiai diberikan amalan. Atau suatu ketika mengikuti pengajian, terus oleh kiainya diberi amalan. Baca istighfar. Orang yang baca istighfar itu diberikan oleh Allah kelapangan rizki. Ketika mengetahui begitu, semangat dia melakukan amalan ini. Baca istighfar setelah sholat. Gedu moco istighfar, tapi sholatnya gak gedu. Nah, ini ya. Gedu moco istighfar, tapi sholatnya gak gedu. Al-musyara'atu bilan nawafil, bersemangat ketika melakukan ibadah yang sunnah, wat takasulu anil qiyami bil wajibat, tetapi bermalas-malasan ketika melakukan yang wajib. Ini termasuk mengikuti hawa. Mengikuti hawa. Ketika mendengarkan pengajian, dia ini menerangkan tentang keutamaan bacaan Al-Quran. Orang yang baca Quran itu seperti ini, maka semangat dia melakukan baca Quran. Suatu ketika dia mengikuti pengajian dan dia juga belum melakukan keinginannya yang berupa baca Quran. Akhirnya ngajine kesusu, tolabul ilminya itu terburu-buru untuk segera melakukan keinginannya membaca Al-Quran. Ini kualik kabeh. Tolabul ilmi itu hukumnya wajib. Membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah. Bersemangat melakukan yang sunnah, bermalas-malasan melakukan yang wajib, itu termasuk salah satu tanda seseorang mengikuti hawa, mengikuti kesenangan. Jadi sebenarnya cukup sulit untuk membedakan itu. Kalau tadi kan jelek dan baik itu mudah. Nah, sekarang di dalam kebaikan itu sendiri ternyata sangat-sangat dimungkinkan dimasuki dengan penyakit-penyakit. Sangat-sangat dimungkinkan. Contoh kali, ini juga lagi tren dan saya banyak mengkritik juga di beberapa tempat. Dalam sholat membaca Fatihah, membaca surah Fatihah itu harus fardu, bahkan masuk rukun itu. Kalau tidak baca Fatihah maka sholatnya menjadi tidak sah. Membaca surat setelah Fatihah itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi baru membaca Fatihah, waladhdallin amin, terus Allahu Akbar ruko, itu boleh sebenarnya. Boleh. Tapi ya ojo dilakoni, geger jamaah. Jangan dilakukan. Walaupun membaca surat setelah Fatihah itu hukumnya sunnah. Kok ada orang itu gedu maca surat setelah Fatihah? Semerap gedu, gedu niku nopo? Gedu bersemangat gitu. Tapi ketika membaca surah Fatihah asal-asalan, ini artinya lebih mengutamakan yang sunnah dan meremehkan yang wajib. Bukan meninggalkan, bukan. Meremehkan yang wajib. Ini termasuk tanda mengikuti hawa. Tanda mengikuti hawa, kesenangan. Makanya Rasulullah itu ketika menjadi imam tidak pernah beliau itu panjang-panjang, hampir tidak pernah. Bahkan beliau kalau ngimami sholat itu selalu memperhatikan jamaah. Ono sing rada repot dipercepat sholat. Nah, itu Rasul. Tapi kalau sholat sendiri, masya Allah. Hatta yatawarroma qadamah, sampai kedua kaki beliau menjadi bengkak. Para jamaah. Kemudian, bagaimanakah keadaan orang-orang
yang mengikuti hawa. Di orang yang mengikuti hawa itu bagaimana keadaannya? Keadaan maksudnya apa yang akan terjadi terhadap mereka. Dalam surah Al-Jasiyah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gisawah wa may yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun." Afara'aita, apakah kalian tidak memperhatikan? Ini Masya Allah, Quran itu luar biasa bahasanya. Afara'aita, apakah engkau tidak memperhatikan, kata Allah. Artinya kita ini didorong oleh Allah untuk mengamati. Tapi jangan suka mengoreksi kejelekan orang lain. Jangan. Mengamati. Apakah engkau tidak mengamati? Man ittakhadha ilahahu hawa. Orang-orang yang menjadikan hawa sebagai Tuhan. Orang-orang yang menjadikan kesenangan itu sebagai Tuhan. Jadi orang syirik itu mempunyai Tuhan selain Allah, menyekutukan Allah. Itu banyak modelnya. Jadi orang ada yang nyembah Braolo, menyembah berhala. Ada orang yang mempunyai keyakinan terhadap kekuatan yang bisa seperti ini yang menyaingi Allah. Ada yang seperti itu. Itu syirik yang nggak terlalu bahaya sebenarnya. Karena tampak. Kalau di negara kita ada orang nyembah pohon yang mungkin besar gitu ya. Itu sebenarnya syirik yang tidak bahaya, tidak terlalu bahaya. Kenapa? Sangat tampak. Ya, sangat tampak. Tapi justru orang yang menjadikan hawa sebagai Tuhan, nah ini nggak ketok. Yo sarungan, yo kopiahan. Tapi dia menjadikan hawa sebagai Tuhan, sangat tidak tampak. Sangat tidak tampak. Masya Allah. Apakah engkau tidak mengamati orang-orang yang menjadikan hawa sebagai Tuhan? Artinya menjadikan hawa sebagai Tuhan itu mereka lebih suka mengikuti hawa daripada mengikuti Allah. Lebih nek gak karep yo ora, nek gak senengane yo ndak. Aku seneng wiridan iki. Dikandani karo kiai iki lho sing luwih apik, ngene lho sing luwih apik. Ya ndak mau sudah. Karena mengikuti kesenangannya. Ini susah nih, susah begini. Jadi merubah kebiasaan atas kesenangan yang sudah dilakukan. Itu susah. Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan kemudian Allah menyesatkan pengetahuannya. Jadi orang yang menjadikan hawa sebagai Tuhan, menjadikan kesenangan sebagai Tuhan, itu azab yang diberikan Allah yang pertama adalah pemahamannya disesatkan. Pemahamannya disesatkan. Jadi orang seperti ini ora kena dikandani. Enggak kena dikandani. Orang yang mengikuti kesenangan terhadap dunia, suka mengumpulkan harta, itu kan mengikuti hawa juga namanya. Mengejar urusan dunia. Coba sampean kandani. Pak Mbok sekali-kali dari pengawasan ke masjid. Nanti jawabnya masih beda. Loh, aku masih nang omah yo ngaji. Dia merasa dengan jawaban itu sudah benar. Ini, nuwun sewu. Ini saya ulang lagi. Mbok sekali-kali melu pengajian teng masjid, Pak. Kemudian dia menjawab, karena dia sibuk mengikuti hawa, senang mengumpulkan harta. Dia kemudian menjawab, "Loh masih aku nang omah yo ngaji." Dia merasa dengan jawaban itu sudah benar. Padahal wa adallahu Allahu ala ilmi. Pemahamannya itu disesatkan oleh apa yang dipahami itu salah. Apa yang dipahami itu lah ini bahaya sekali. Dan nuwun sewu, ini sangat banyak di zaman. Jadi
menyekutukan Allah, syirik itu nek wujudnya nyembah wit-witan itu mudah, artinya tampak. Tapi bila syirik itu di dalam diri kita, itu jauh lebih sulit. Contohnya mengikuti hawa. Contohnya lagi, ketika dia mempunyai kemampuan, dia merasa kemampuan itu yang bisa menyelesaikan masalah. Bukan Allah yang bisa menyelesaikan masalah. Jadi orang berilmu, ilmu pengetahuan, bukan ilmu agama, itu akan membangun rasa percaya diri yang besar. Lah, percaya diri yang besar itu terkadang menjerumuskan kita akhirnya merasa dirinya mampu untuk menyelesaikan masalah. Berarti bukan Allah yang menyelesaikan. Ini bahaya juga. Justru syirik yang semacam itu yang lebih, karena ada di dalam diri ini. Jadi azab yang diberikan Allah wa'adallahu ala ilmin, pemahamannya dijadikan tersesat ketika orang itu mengikuti kesenangan. Terus pokoknya seneng apa sing dilakoni. Terus kadung seneng maca istighfar, diomongi sing liya enggak akan gelem. Istighfar itu baik, artinya begini ya. Jangan sampai hal-hal yang wajib itu dikalahkan oleh sesuatu yang sunnah. Jangan sampai seperti akhirnya tidak kena diomongi karena merasa dirinya benar. Itu namanya wa'adallahu ala ilm. Pemahamannya disesatkan. Pemahamannya terhadap agama itu loh dijadikan menyimpang, dijadikan tersesat. Nah, ini pentingnya guru, pentingnya ulama yang beliau itu akan terus membimbing kita supaya pemahaman kita tetap terjaga. Ini pentingnya para ulama. Dan kita mau kemana kalau nggak ada ulama? Mau ke Nabi langsung nggak ketemu. Nabi tidak akan bisa menjaga kita terus. Jadi ya para ulama ini yang akan selalu menjaga kita. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, masyaallah. Wa ja'ala ala basarihi, insyaallah. Ini adab yang diberikan Allah ketika orang itu menjadikan hawa, kesenangan sebagai Tuhan. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Kemudian Allah mengunci pendengaran dan hati. Kupingnya dikunci, hatinya dikunci. Serta menjadikan tutup pada penglihatannya. Matanya juga ditutup. Melek, bisa memandang, tapi tidak bisa menganalisa. Kupingnya krungu, tapi tidak bisa menyimak, memperhatikan. Jadi, ono kiai ceramah, ya krungu, tapi tidak disimak, tidak diperhatikan. Ya liwat, karena bukan sesuatu yang disenangi. Karena bukan sesuatu yang, tapi nek sing disenangi, masya Allah gedung. Jadi kan ada mata itu melihat tetapi tidak memperhatikan. Telinga itu mendengar tetapi tidak menyimak. Hatinya juga ditutup oleh Allah, dikunci oleh Allah. Na'udzubillah. Sehingga apa yang didengar itu tidak pernah masuk ke dalam hati. Maka Rasulullah mengatakan ada kalanya ilmu itu masuk ke dalam hati, ada kalanya ilmu itu hanya di lisan saja. Masya Allah. Jadi ini adab yang diberikan oleh famayahdihi min ba'dillahi afala tadakkaru. Maka siapa yang bisa memberikan hidayah selain Allah? Apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Kata Allah. Masya Allah. Para jamaah, dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, abghadu ilahin ubida fil ardi indallahi ta'ala wal hawa. Abghadu ilahin ubida fil ardi indallah. Bagi Allah, Tuhan yang paling dibenci, yang disembah di muka bumi. Kalimat ini diperhatikan dengan seksama. Bagi Allah, Tuhan yang paling dibenci, yang disembah di muka bumi. Seolah-olah ada Tuhan lain kan? Padahal sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Jadi seolah-olah ada Tuhan lain. Artinya begini, ada perbuatan orang itu menyembah Tuhan selain Allah. Bukan berarti ada Tuhan yang lain. Nah, Tuhan yang disembah orang di muka bumi yang paling dibenci oleh Allah, huwal hawa,
itu adalah hawa, kesenangan. Bukan nyembah berhala, bukan nyembah matahari, bukan. Walaupun itu syirik, tidak disukai Allah, tapi yang paling dibenci Allah adalah ketika orang itu menyembah kesenangan. Na'udzubillah. Ini bahaya sekali. Maka dalam Al-Quran, surah Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbunallah, innal ladzina sak temene wong akeh qalu kang padha ngucap sapa alladzina. Ngucap apa rabbunallah, Allah Tuhan kami. Tsumma istaqamu, kemudian dia kokoh dengan prinsipnya bahwa Allah itu tetap menjadi Tuhan kami, menjaga nilai-nilai ketauhidan. Artinya begitu. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka bagi mereka tidak ada khauf, rasa takut. Dan bagi mereka tidak ada hazan, kekhawatiran. Apa bedanya khauf karo hazan? Khauf itu sesuatu yang telah terjadi. Nek hazan itu sesuatu yang belum terjadi. Jadi kok ada corona, sudah terjadi. Terus kita takut, itu namanya khauf. Ono corona, kemudian iki kok nek sampai gak mari-mari piye, itu namanya hazan. Karena belum terjadi. Gak mari-mari itu kan artinya belum terjadi. Nah, jadi orang-orang yang menjaga nilai ketauhidan itu dalam hatinya tidak ada takut dan khawatir. Tidak ada takut dan khawatir. Begini. Jadi ketika saya menyampaikan begini terus ojo ngawur ae engko sapa jare pangeran. Jadi wong sing kalau kita api itu tidak ada takut dan tidak ada khawatir. Akhirnya protokol kesehatan tidak dilakukan. Nah, itu bukan urusan takut dan khawatir. Jadi begini. Jadi alhamdulillah beberapa bulan terakhir ini kami banyak mendapati macam-macamnya orang. Ada orang itu yang takut, saking takutnya akhirnya tidak berani melakukan aktivitas keagamaan sama sekali. Ada orang yang berpedoman antara lain ayat ini. Jadi orang yang tauhidnya kuat itu mereka tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa khawatir. Wah, itu ngawur. Tapi juga salah juga. Jadi kita itu berhati-hati harus, tapi ketakutan terhadap selain Allah itu jangan. Tapi berhati-hati harus. Nah, kita itu diperintah Allah untuk berhati-hati kok. Di Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika di Damaskus itu terjadi taun itu bencana virus. Itu beliau sendiri tidak mau masuk ke sana. Itu namanya berhati-hati. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu antara lain adab yang diberikan oleh Allah ketika seseorang mengikuti hawa, mengikuti kesenangan nafsu. Namun sampai sini dulu. Sebenarnya kalau dirinci ini banyak sekali. Jadi satu pasukan seperti Laum, seperti Hawa, seperti Firsun dan lain sebagainya itu kalau di majelis kami itu kami terangkan rata-rata 3 sampai 5 kali tatap muka sebenarnya. Dan kita kan program percepatan. Monggo barangkali ada pertanyaan kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silahkan langsung mikrofonnya di on kan, silahkan langsung boleh disampaikan. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam. Monggo langsung sampaikan Pak Teguh. Gini Pak Kiai, yang pihak keterangan ini hampir semua terjadi di suatu tempat, suatu saat terjadi. Merasa diri ini paling super sehingga ada sesuatu itu ya seperti Pak Kiai katakan bahwa pengajian saya sudah pengaji di rumah sudah cukup. Kemudian
Nah, orang-orang seperti itu biasanya banyak pengikutnya. Seakan-akan itu betul pendapatnya itu. Lah, hal itu bagaimana sikap kita? Kadang-kadang itu mempengaruhi kita yang benar bisa iso katutku jadi salah itu. Itu sikap itu bagaimana supaya bijak itu. Oke. Oke. Oke, terima kasih Pak Teguh. Jadi memang kami sendiri sebenarnya juga mengamati. Maka tadi saya sebut ini banyak terjadi. Contohnya tadi, aku masih nang omah yang ngaji. Dia berarti tidak tahu syarat rukun thalabul ilmi itu seperti apa, kan nggak tahu. Sehingga merasa dirinya bagaimana cara menyikapi dengan bijak. Begini, para jamaah, sebagaimana ayat yang kami sampaikan tadi, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau tidak mengamati? Kita diperintah mengamati, tetapi kita tidak diperintah untuk mencela. Nah ini agak sulit. Jadi kalau kita mengamati keluarga kita, mengamati orang lain, kita akan tahu tentang kelebihan dan kekurangan orang. Pasti begitu kan? Tetapi kita tidak diperintah untuk mencela orang, ngelokno wong. Jadi ono wong ngomong, aku masih ngomong ya ngaji, bodoh berarti awak. Nah ini jangan seperti itu. Jadi kita tidak diperintah seperti itu. Justru ini PR besar bagi kita, bagaimana memberikan pemahaman kepada orang. Jadi kita harus bijak ketika kita melihat keadaan seperti itu. Oh berarti orang ini masih belum paham. Hendaknya muncul dalam hati kita rasa kasihan. Iki mesakno yo, iki nek bicara nasib kopi. Maka inilah namanya dakwah. Ajak. Diajak. Jadi dakwah itu sederhana sebenarnya. Jadi kalau kita tidak merasa kurang keilmuan untuk menyampaikan kepada orang, atau kalau dirasa kalau kita yang menyampaikan mungkin tidak akan diterima, oleh orang lain, maka ajaklah orang itu untuk hadir di majelis ilmu. Ini caranya mengajak macam-macam, ya dibujuki ya gak apa-apa, bujuki kebaikan enggak apa-apa juga. Mak sampean anu takon wong akeh, enggak apa-apa, padahal saya takon wong siji ya, enggak apa-apa. Jadi begitu. Jadi hendaknya selalu bijak. Jadi jangan mudah menyalahkan kepada orang lain. Karena begini, kita pun memahami, jadi hadir di majelis ilmu itu berat, sangat berat. Karena itu kewajiban paling utama. Kita harus paham. Kita harus sangat paham. Jadi kenapa sih kok majelis ilmu itu rata-rata sepi? Artinya begini, sepi itu ya. Jumlah penduduk dalam lingkungan masjid itu berapa? Yang hadir di masjid itu ketika thalabul ilmi orang 200, tapi penduduknya 5.000. Itu namanya kecil, sedikit gitu. Jadi harus begitu cara berpikir. Ya. Jadi begitu Pak Teguh. Nggih, matur nuwun Ustaz. Nggih. Monggo barangkali yang lain. Ya, saya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dwi. Ya. Yang pertanyaan pertama tadi kan kita melihat orang dan mungkin kita tahu ya ada kesalahan terhadap orang itu. Justru pertanyaan saya itu penyimpangan yang tadi istilahnya penyimpangan yang disesatkan gitu. Jadi kita itu pemahaman yang disesatkan. Jadi fenomenanya kan kita sendiri itu kadang-kadang nggak terasa sehingga memahami itu seolah-olah itu benar gitu, padahal itu salah gitu. Misalkan contohnya kan tentang amanah gitu aja. Amanah itu kan kalau lihat cerita-cerita dulu itu kan sahabat atau itu kan menerima amanah itu begitu beratnya sampai menangis tapi sekarang kan kebalik fenomenanya. Jadi begitu amanah itu dikejar gitu, kayak misalkan ngapunten ya, misalkan mau jadi anggota DPR itu sampai diperjuangkan, terus kalau berhasil sampai syukuran, itu kan itu sebetulnya kan kalau dari pemahaman ini pertama tadi kan ada bertolak belakang. Ada juga misalkan tentang
kayak misalkan kesederhanaan itu seolah-olah sekarang itu dianggap kekurangan atau dianggap ke apa ya, kenistaan mungkin lah yang ekstrim gitu. Sementara kemapanan itu seolah-olah semua jadi obsesi gitu ya. Kemapanan itu suatu keberhasilan, suatu kesuksesan yang ya, seolah-olah gini, kalau orang mapan, berarti wis memang sama Allah dijaga gitu. Padahal kan kalau lihat kisah-kisah kan para nabi, para itu kan semuanya justru sangat sangat dekat dengan kemiskinan gitu. Walaupun secara visual maksud saya, tapi secara batin mungkin tidak begitu gitu. Atau bahkan sekarang kayak pemahaman yang gini, Ustadz, yang kadang-kadang berat itu misalkan kita menilai seseorang itu sesaat itu walaupun nggak ada tindakan, tapi misalkan kita lihat orang gitu, kita langsung di otak kita itu seolah-olah misalkan kita lihat bupati sama lihat orang biasa gitu kan langsung, padahal harusnya tuntunannya kan harusnya melihatnya sama, tapi karena penampilan fisik atau apa itu langsung mempengaruhi penilaian walaupun belum pada tindakan, tapi penilaian itu udah kayaknya sudah langsung ngeklik gitu. Oh ini gini, oh ini gini gitu. Jadi itu yang kira-kira nggarap ke dalamnya, nggarap hatinya itu gimana gitu Ustaz. Matur nuwun, hapunten. Ini luar biasa. Jadi memang banyak sekali fenomena yang terjadi. Sering kali sebenarnya ketika pengajian kami sampaikan, kami banding-bandingkan. Contoh, sampai nek dijak foto karo pejabat sing ora tau salat, karo wong melarat tapi sing ahli salat, luwih seneng ndi. Ya itu kan contoh-contoh yang sering kami sampaikan. Sama ini lah, itu mengikuti hawa. Orang kalau cinta dunia, cinta harta, cinta kedudukan, itu otomatis ketika dia tidak usah punya jabatan, bersama dengan orang yang punya jabatan, pasti suka. Suka itu kan hawa. Ketika dia bersama dengan orang yang nggak punya jabatan, mesti tidak suka. Padahal Rasulullah itu suka berkumpul dengan orang-orang fakir, orang miskin. Di dunia para kiai pun zaman sekarang ini itu juga hal yang sama. Jadi kami kebetulan sudah beberapa waktu yang lalu itu juga banyak menerima masukan, menerima keluhan dari para ustadz. Jadi bagaimana fenomena ini? Banyak ustadz masuk media sosial padahal kemampuan keagamaannya masih di bawah rata-rata, dan itu diminati oleh masyarakat. Seandainya nanti yang disampaikan itu salah, bagaimana? Ini kita juga repot menjawabnya. Nanti dijawab si kuanuai, diblokir aja, mama begitu. Nanti kita dipikir kita ini sentimen. Kalau dibiarkan, pengetahuan yang kurang komprehensif ini bila sampai ke masyarakat itu bisa menjadi sesuatu yang salah. Nah, contoh malih, kok ono kiai nggawa Alphard karo kiai nggawa Al-Fatihah gitu nggih. Dari teko diundang numpak Alphard karo numpak sepeda ontel, itu juga kesan yang dirasakan orang berbeda. Nah, itu juga hawa sebenarnya. Jadi ya inilah yang kalau ringkesnya, ini pentingnya ngaji tasawuf. Kami dimanapun tempat selalu mendorong orang untuk ngaji tentang ilmu tasawuf, supaya kita bisa menata diri kita. Bahwa yang dinilai itu sebenarnya adalah ketakwaannya kepada Allah, bukan casingnya, ya, bukan casing, bukan wah. Ya, jadi Masya Allah, dan memang wa'adallahu ala ilmin, kemudian Allah menyesatkan pengetahuannya, menyesatkan pemahamannya. Ini berat sekali. Bagi kami selalu koordinasi dengan para ulama, para kiai, bahkan kami sendiri selalu minta syarat apa yang kami sampaikan ini kira-kira ada kesalahan enggak. Ini selalu kami bangun
di antara para kiai yang di komunitas kami. Karena apa? Karena kami khawatir wa adallahullahu ala ilmin ini tadi. Jadi ngaji yang paling kuat itu sebenarnya, maksudnya tholabul ilmi, itu adalah yang buka kitab sebenarnya, membuka kitab. Kenapa? Ada rujukan yang jelas. Ada rujukan yang jelas. Jadi inilah yang kami sering menyampaikan, ngaji ilmu fikih itu penting karena fikih itu wajib. Ngaji ilmu tauhid itu penting karena itu wajib. Tapi ngaji ilmu tasawuf itu tidak hanya penting, kebutuhan. Nah, sudah, karena zamannya sudah seperti ini. Jadi ini yang selalu kami tolong. Jadi begitu Bapak. Jadi bagaimana caranya memperdalam melalui ilmu, namanya ilmu tasawuf. Insya Allah begitu tahu begini nanti kita akan ngerim. Oh, ini berarti keterangan yang ngaji seperti ini. Harusnya tidak seperti ini. Minimal kita, keluarga kita, kawan-kawan kita. Ngoten Pak Dwi? Nggih. Monggo wonten sing lintune. Monggo, ada yang lain Bapak Ibu? Saking kula Ustaz. Ini rati nyimpang saking materi ini. Ini masalah sholat ini. Kan sholat itu ada sholat sunnah ini, sholat ba'diyah gitu. Pertanyaan saya itu gini, habis sholat wajib, mestinya keinginannya itu untuk sholat sunnah ba'diyah. Ternyata ada kesela tamu yang bertamu lah gitu ya, atau keperluan lain. Nah pertanyaannya itu, setelah sekian waktu, mungkin hampir 1 jam setelah tamu selesai, kita melaksanakan sholat sunnah tadi itu, apakah itu juga masih termasuk sholat ba'diyah nggih Ustaz? Sederhana tapi ngapunten bingung. Matur nuwun Ustaz nggih. Niku sederhana tapi banyak orang bingung menyikapi itu Pak. Jadi contoh begini, habis sholat maghrib, kemudian setelah salam kita zikir, ketika kita mau berdiri untuk melakukan sunnah ba'diyah maghrib, ternyata ada tamu. Apa yang harus kita lakukan? Sholat ba'diyah maghrib hukumnya sunnah. Menghormati tamu hukumnya wajib. Jadi yang harus dilakukan adalah menghormati tamu. Atau kalau ada orang di dalam rumah yang bisa dimintai tolong untuk membukakan pintu serta ngaturi duduk dan menghormati tamu dengan memberikan minum serta mempersilahkan untuk menikmati suguhan, maka kita boleh untuk melakukan sholat sunnah, tetapi jangan lama-lama. Bila ada orang lain yang yang bisa dimintai tolong untuk mempersilahkan duduk dan menghormati tamu, boleh begitu. Sholat sunnahnya tetap dilakukan, tapi jangan lama-lama. Kalau nggak ada orang yang dimintai tolong, maka silahkan dibukakan pintu dan dihormati tamu. Kemudian setelah itu ternyata tamu ini rodok suwi. Nah ini masalahnya. Sehingga ketika tamu ini rodok suwi, selesai tamu pulang, kemudian apakah kita masih boleh untuk melakukan sunnah ba'diyah maghrib? Kalau waktunya masih ada, boleh. Waktunya masih ada. Nggak wis adzan ini saya tidak boleh namanya. Itu kan sudah keluar dari batas waktu. Jadi boleh dilakukan walaupun tersela dengan kegiatan lain. Kecuali panjenengan sholat namanya sholat awabin. Nah ini beda. Kalau sholat awabin ini tidak tersela. Habis sholat maghrib, salam, zikir, doa, kemudian berdiri melakukan sholat awabin. Ini sholat yang namanya saja awabin. Orang-orang yang dicintai Allah itu sholatnya memang habis maghrib itu. Itu biasanya 4 rakaat atau 6 rakaat, 2 salam, 2 salam. Itu sholatnya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu tidak tersela dengan kegiatan. Tidak tersela dengan kegiatan. Saya beberapa kali melakukan sholat awabin, tapi rata-rata tidak bisa melakukan. Kenapa? Saya habis maghrib ada rutinan
pengajian. Nah, thalabul ilmi hukumnya wajib. Sholat sunnah awabin, walaupun namanya awabin, orang-orang yang dicintai Allah, tapi tetap hukumnya adalah sunnah, tetap kalah sama yang wajib. Nah, jadi mengutamakan yang wajib. Jadi ngoten Pak Anto.